Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pemirsa dan para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang barokah ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis ilmu kita. Pada setiap hari ba'da salat fajar kita duduk sejenak menyisihkan waktu kita. Semoga waktu yang kita berikan ini di dalam menuntut ilmu menjadi waktu yang paling indah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bisa mengawal kita, menyelamatkan kita dari segala penyimpangan akidah dan keyakinan dan segala bentuk pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang mulia, panutan dan suri tauladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti dan mencontohnya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, kita pagi ini pada halaman 139 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana beliau menjelaskan kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini adalah dalil yang ketiga dari bab yang ke-16 tentang keagungan malaikat dan kekuatan serta takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalil yang ketiga dari bab ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya ini, wa 'anin Nawasi ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu ardah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza aradallahu ta'ala, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyampaikan sesuatu, ayyuhiya bil amr, ya, takallama bil wahyi, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan wahyu. Akhazatis samawati minhu rajfatun, maka langit bergetar di saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya. Au qala, atau dia berkata, ra'datun syadidatun, langit berguncang kuat, ya, berguncang sangat kuat. Khaufan min Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khaufan min Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, apabila firman Allah tersebut didengarkan oleh penghuni langit, sa'iku, ini mereka pingsan, au kharru sujada, atau mereka jatuh tersungkur, fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril, yang pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril dari seluruh penduduk langit tersebut. Fayukallimuhu Allahu min wahyi, maka dia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala
berbicara kepadanya dan menyampaikan wahyu bima arada, dengan siapa yang Allah, ya, kepada siapa yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati, kemudian Jibril melewati malaikat-malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap Jibril melewati langit, sa'alahu malaikatuha atau malaikatuha, maka dia ditanya oleh malaikatnya, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril berkata, qala al-haqq, Allah berkata dengan al-haqq, wa huwa al-aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Fayaqulun, dan seluruh malaikat mengatakan, fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, kemudian seluruh malaikat pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam. Yang dikatakan Jibril tadi adalah qala al-haq, Allah berkata dengan al-haq. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wa jalla, maka kemudian Jibril menyampaikan wahyu kepada yang diinginkan oleh Allah untuk disampaikan, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Jadi Jibril tidak pernah salah alamat menyampaikan wahyu. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah, ya, Jibril salah alamat. Tidak, Jibril adalah malaikat yang patuh dan tunduk kepada Allah serta melakukan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah durhaka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Ibn Abi Asim dalam Sunnah, dan Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah. Ikhwafillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan hadis yang barusan kita baca. An-Nawas, di dalam perawi hadis ini adalah An-Nawas. An-Nawasu ibn Sim'an dengan dikasrakan sin, Ibnu Khalidin Al-Kullabi, sahabiyun jalilun radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Al-wahyi adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'i. Wahyu itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi, ya, nabi dari nabi-nabi pilihannya. Kata akhazatis samawat ay asabas samawat, langit ketika itu di saat mendengarkan firman Allah, ya rajfah biraf'i fa'ilu akhazat, di sini disebutkan akhazatis samawati minhu rajfatun, akhazatir rajfatu, ya, di sini fa'il akhazat, irtajafat wattarabat, bergetar dan berguncang, langit berguncang di saat mendengarkan firman Allah azza wa jalla. Khaufan minallah, rasa takut mereka kepada Allah, li'annaha takhafu minallahi bima ju'ila fiha minal ihsas wal ma'rifati billah. Ya, tidaklah hal itu terjadi melainkan karena takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sa'iqu ay as-sa'iqul ghashi, pingsan, ya. Kharru as-saqata min a'la, jatuh. Wal muradu huna in hattu bisujud, ya. Kemudian mereka jatuh untuk bersujud. Awal bi fathi khabaru yakun ila haitsu amara Allah ay minas sama'i wal ardi. Ikhwafillah, inilah beberapa mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian dia masuk pembahasan berikutnya, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Syekh Shalih Fauzan mengatakan yukhbiru Nabiyullah ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengabarkan an azamati Rabbi azza wa jalla. Di dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Ya. Bi annahu subhanahu idza takallama bima syaa min wahyi, jika Allah menyampaikan wahyunya, jika dia Allah berbicara menyampaikan wahyunya, fa innahu yusibus samawati irtijafun wa harakatun syadidatun, maka langit, ya, bergetar, berguncang dengan keras, dikarenakan min khaufillahi azza wa jalla, karena takut mereka kepada Allah. Langit yang begitu luas, ya, tegak tanpa tiang, tidak tahu kita di mana, ya, mulai dan akhirnya begitu luas, ya, langit yang merupakan makhluk Allah ketika mendengarkan wahyu,
maka kemudian bergetar dan bergerak dengan kencang, ya, karena takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ma'rifatiha bi 'azamatillah, karena mereka tahu keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Ya. Fa idza sami'atil malaikatu kalam Allah. Tidak hanya langit ikhwafillah, tetapi apabila para malaikat Allah mendengarkan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala, ghusya alaihim, mereka itu pingsan, wanhattu bis sujud, dan kemudian mereka jatuh sujud, ya, ta'ziman lillahi wa khaufan min. Langit bergetar dengan kencang, para malaikat pun sujud karena takut mereka kepada Allah dan karena mereka mengetahui betapa agungnya Allah. Ya. Di sini, thumma yakunu Jibril alaihissalam, ternyata dari sekian banyak makhluk langit yang pingsan, yang pertama kali awal ma yarfa ra'sahu minhum, yang pertama kali mengangkat kepala siapa? Ya, Jibril alaihissalam, li'annahu safiru baina Allah wa baina rasulih, karena dia itu adalah duta, ya, yang utusan Allah yang akan menyampaikan berita, ya, antara apa yang diinginkan Allah kepada para nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Fayukallimuhu Allah bima syaa min amri. Allah bicara kepadanya, thumma yamurru Jibril ala malaikatis samawat, kemudian Jibril itu melewati malaikat-malaikat di setiap lapisan langit, ya, fayasalunahu amma qala Allah. Mereka malaikat tadi itu bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya, ini menunjukkan bahwa memang fis sama, ya, semuanya terjadi di langit, di makhluk langit semuanya tunduk, ya, kemudian termasuk langit, malaikat-malaikat, ya. Kalau Jibril alaihissalam, ya, kalau turunnya dari atas ke bawah, ya kan, ini menunjukkan bahwa sebuah keyakinan kita Allah fis sama, ya, Allah maha tinggi di atas sana, ya. Fayujibuhum yaqulun biqaulih, dan mereka dan Jibril menjawab dengan mengatakan qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Allah berkata dengan yang al-haq, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Fayaquluna mithla qal, kemudian seluruh malaikat pun berkata apa yang diucapkan oleh Jibril tadi. Thumma yamdi Jibrilu bil wahyi, kemudian Jibril membawa wahyu, fayuballighuhu ila man amara Allahu bitablighi iyah, kemudian dia membawa wahyu itu kepada siapa yang diperintahkan Allah untuk disampaikannya. Ikhwafillah, secara makna, ya, hadis ini jelas sekali bahwa ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, maka reaksi daripada makhluk Allah di atas langit, baik itu langit sendiri maupun malaikat-malaikatnya bergetar, ya, mereka takut kepada Allah semuanya. Nah, mereka semua para makhluk Allah tersebut yang tunduk dan patuh kepada Allah, termasuk malaikat Jibril alaihissalam yang tugasnya sungguh sangat, ya, besar menyampaikan wahyu Allah azza wa jalla. Maka semua makhluk-makhluk tadi itu makhluk yang diciptakan Allah tunduk patuh. Dan di dalam pembahasan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah dalam rangka menguatkan bahwa mereka itu makhluk dan tidak berhak untuk kita sembah, ya. Mereka makhluk yang taat dan patuh. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul hadis lil bab. Apa ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang dibaca? Anna fihi, di dalam hadis ini, ma fi nusus, ya, qablahu min bayani, dan apa nas-nas sebelum ini juga, ya, yang menjelaskan, ya, min bayani azamatillah, menjelaskan tentang kebesaran Allah azza wa jalla, wa khaufil malaika, dan takutnya para malaikat-malaikat, was samawati minhu, ya, dan seluruh langit, 7 lapis langit takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi raddu ala man abada ghairallah, di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-malaikah sendiri tidak berhak untuk disembah. Fa min babi aula man dunahum, dan lebih utama lagi orang selain, ya, malaikat tidak pantas untuk disembah. Seperti yang sudah kita jelaskan, malaikat saja makhluk yang taat dan patuh. Malaikat dari sisi fisik mereka besar dan kuat,
dari sisi kedekatan mereka lebih dekat kepada Allah, ya, dari sisi di mana mereka ini adalah jumlahnya lebih banyak, ya, dibandingkan manusia. Kita adalah makhluk yang lemah dan kecil, makhluk yang tidak ada kepastian dekat dengan Allah, makhluk yang selalu bosan di dalam merasakan kebosanan di dalam ketaatan. Ya, mereka makhluk yang tidak pernah bosan. Nah, perbandingan ini kita sebutkan agar kita tahu, ikhwafillah, malaikat-malaikat yang taat saja kepada Allah tidak berhak disembah, apalagi makhluk yang lain yang tidak seperti malaikat, baik secara fisik, baik secara kekuatan, baik secara kedekatan, baik secara kesungguhan di dalam ibadah. Tidak berhak disembah, apalagi makhluk-makhluk yang manusia, patung, batu, kayu dan sebagainya, bahkan hewan tidak pantas untuk disembah. Nah, ini adalah hal yang mesti kita, ya, yakini bahwa dalam kehidupan kita ini adalah makhluk, dan semua yang ada di selain kita juga makhluk, maka tidak berhak untuk kita berikan ketaatan kita kepada mereka. Terakhir, Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan tentang ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan kepada orang-orang musyrikin, alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatih, yang menjadikan makhluk selain Allah, ya, sebagai tuhannya. Ya, berhala-berhala dibuat oleh mereka lalu mereka sembah. Puluhan berhala di keliling Ka'bah. Bahkan Umar bin Khattab pun demikian menyebutkan, mengingat masa-masa di saat dulu sebelum hidayah masuk ke dalam hatinya. Ketika kita safar, kita membuat perbekalan, kita membuat, bahkan kita membawa bekal kita yang kita buat dari adonan makanan kita, roti kita, bahkan Tuhan kita buat dari bahan adonan roti kita. Apabila seluruh makanan kita, perbekalan kita sudah habis, tinggal Tuhan kita, maka Tuhan pun dimakan. Ini, ya, menggelikan ketika dia mengingat-ingat masa jahiliyah, sungguh tidak sesuai dengan fitrah, ya, apa yang mereka lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah, dan ini kebiasaan buruk. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan dalam kehidupan. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, yang kedua, bayanu 'azamatillahi azza wa jal, ya, menjelaskan tentang agungnya, besarnya Allah, wastiqaqihi lil ibadati wahdah, berhaknya Allah untuk disembah, menciptakan langit tanpa tiang, bumi yang begitu luas sebagai hamparan, dan diciptakan gunung dan bukit yang menjadi pasak bagi bumi, menciptakan lautan, daratan, menciptakan pepohonan dan seluruh jenis-jenisnya, menciptakan ikan dan seluruh jenisnya makhluk yang ada di dalam laut sana. Allah Maha tahu jumlahnya, bentuknya, warnanya, semuanya. Maka sadarilah bahwa Allah Maha Agung dengan segala kebesarannya, maka berhak dia untuk disembah semata tanpa kita, ya, campur adukkan ibadah kita kepada yang lainnya. Yang ketiga, isbatu anna Allah yatakallam mata sya' bima sya' kaifa yasha', menetapkan bahwa sesungguhnya Allah bicara, ya, kapan saja, apa saja, dan bagaimana dia bicara. Allah yang menetapkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allahu yatakallam, Allah bicara, ya, Allah bicara. Tentu bicaranya Allah sekali lagi tidak sama seperti bicara manusia, ya. Jangan pernah kita bayangkan dan jangan pernah kita samakan Allah dengan makhluknya, ya, bagaimana Allah bicara, kemudian seperti apa Allah bicara, itu tidak menjadi bagian yang penting untuk didalami oleh manusia. Seorang muslim yang beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaji as-salafil ummah menetapkan annallaha yatakallam, Allah bicara. Cukup, ya, Allah bicara. Yang keempat, isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqih, menetapkan Allah Maha tinggi dari makhluknya. Dari hadis ini kita dapat pahami, ya, Allah, ya, fis sama', Allah di langit, ya,
Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dia Allah Maha lebih tinggi dari makhluknya. Tidak berada di mana-mana. Tidak bertempat, kata orang, tidak di kiri dan tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Lalu Allah tidak ada. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali memiliki sifat, apalagi Sang Khalik. Kalau tujuan kita mentanzih Allah, membersihkan Allah, mensucikan Allah dengan menafikan sifatnya, itu sama kita menafikan Allah. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, tujuan mereka menolak sifat dan nama Allah adalah untuk mentanzih Allah, tapi tanzih yang kebablasan. Mentanzih Allah dengan menetapkan sifatnya, namanya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, bukan dengan menafikan nama dan sifat Allah. Karena dengan menetapkan nama dan sifatnya itu sama kita menetapkan sifat Allah seperti makhluknya. Ini sebuah kesalahan. Allah Maha tinggi daripada makhluknya. Yang kelima, fadlu Jibril alaihi salam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ini merupakan keutamaan Jibril alaihi salam yang merupakan aminul wahyi, yang membawa wahyu, di mana dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki gelar Al-Amin, yang dibawa oleh malaikat Jibril yang Al-Amin. Maka tentu tidak ada kesalahan, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang disembunyikan. Maka kemudian wahyu itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada yang disembunyikan oleh Jibril dan tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka dijelaskan bahwa amanah Allah ditunaikan dengan secara baik. Tidak ada yang melanggar dan tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang Syiah. Ada sebagian ayat yang disembunyikan, yang dipotong, yang dihilangkan, tidak. Tapi wahyu diturunkan Allah kepada Jibril Al-Amin, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Al-Amin, dan membacanya adalah sebuah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mana kita sebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana kita mensyiarkan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran al-turunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Jibril alaihissalam, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, dia datang fayudarisuhul Quran, dan Jibril menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan Nabi SAW bertalaki kepadanya. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat senang untuk dibacakan Al-Quran dari siapapun. Seperti mana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, tolong bacakan Al-Quran. Lalu kemudian dia mengatakan, apakah pantas saya katakan saya bacakan Al-Quran? Wa alaika unzil, Al-Quran itu sementara turun kepada engkau. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa saya menyukai Al-Quran itu dibacakan. Sampailah dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud di bagian dari surah Al-Baqarah. Maka kemudian Nabi SAW belum selesai ayat itu dibaca, Nabi SAW menangis, tangisannya membasahi jenggotnya. Ikhwafillah, beginilah kehidupan orang beriman. Kita membaca Al-Quran dan kita senang membacanya. Begitupun kita senang mendengarkan orang membacanya, ataupun dibacakan Al-Quran kepada kita, atau kita mendengarkan apa yang dibacakan dari firman Allah Azza wa Jalla. Demikian pembahasan kita tentang hadis yang terakhir. Walaupun hadis ini fihi kalam, bahkan Syekh Albani memberikan komentar tentang hadis ini, bahkan disebab memberikan kalimat yang tidak yang tidak dimasukkan dalam jajaran hadis-hadis sahih, tapi secara makna dia benar sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Secara makna dia benar bahwa menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya, serta ketundukan malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit. Mereka takut kepada Allah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan amal
yang nyata dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan membaca hadis-hadis Nabi SAW, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara